Ada satu hal yang sebenarnya ditakuti, bahkan bisa membuat orang Kristen itu mungkin bulu kuduknya merinding gitu ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan satu pengajaran dari Ustadz Ismail Yusuf Al-Hadid, atau nggak tahu kebalik juga namanya, mungkin Yusuf Ismail Al-Hadid. Nah, beliau mengatakan bahwa ada ada dua kata yang ditakuti oleh orang Kristen, bahkan bisa-bisa bulu kuduknya merinding. Oke, kita lanjut videonya. Ada satu hal yang sebenarnya ditakuti, bahkan bisa membuat orang Kristen itu mungkin bulu kuduknya merinding gitu ya. Ada satu kalimat dan dua kata yang paling dibenci ya, kemudian tidak disukai, bahkan orang Kristen alergi ya, mungkin bulu kuduknya merinding mendengarkan dan membaca kalimat dan dua kata ini. Kalimat itu apa? Kalimat itu adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Nah, jadi ketika umat Islam itu sudah menggemakan suara takbir Allahu Akbar dalam semangat perjuangannya, semangat jihadnya fisabilillah, maka menggetarkan hati musuh-musuh Allah. Nah, di sini jelas bagaimana beliau mengatakan bahwa orang Kristen takut untuk dua kalimat ini atau dua kata ini. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, Pak. Siapa sebenarnya yang takut? Kayaknya Bapak mengambil satu kesimpulan tanpa riset dulu. Soalnya di dalam kekristenan tidak ada satu orang pun yang takut ketika mendengar hal itu. Pertama, perkataan itu kan selalu diucapkan ketika malam takbir. Dan kami pun tidak merasa apa-apa, bahkan saya tidak merinding. Yang kedua, saya akan menjawab secara Alkitab. Di dalam kekristenan, kita, manusia, orang yang percaya, orang Kristen hanya boleh takut kepada Allah. Karena Allah lah yang memiliki kuasa untuk mencabut tidak hanya nyawa, tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwanya. Apakah ada ayatnya? Jelas ada dong. Saya kan selalu berbicara berdasarkan dasar Alkitab. Mari kita langsung cek ayatnya. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-28 dikatakan, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa." Dikatakan jangan kita takut kepada orang yang berusaha membunuh tubuh atau dapat membunuh tubuh, yang artinya jangan takut kepada manusia ataupun benda dan lain-lainnya. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa yang bisa membunuh jiwa ataupun raga ataupun keseluruhan hidup kita dan membinasakannya di neraka? Hanya Tuhan saja. Oleh karenanya kenapa kita harus takut hanya kepada Tuhan? Dalam bagian lain pun berkata sama demikian. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan, "Hormatilah semua orang." Ingat ya, kita harus menghormati semua orang, terutama Bapak yang bicara seperti itu. Terutama orang-orang juga yang ada di sekitar kita, kita harus hormati. Tidak hanya hormati, tapi dikatakan kasihilah saudara-saudaramu. Semuanya kita harus kasihi, saudara sebangsa, saudara sedarah, dan lain sebagainya. Tapi dikatakan di situ, takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Kita harus menghormati orang yang ada di sekitar kita, kita harus mengasihi mereka, tetapi kepada Allah, kita harus takut kepada Allah. Artinya kita harus sungguh-sungguh tunduk kepada Allah saja. Bukan kita takut hanya kepada masalah remeh seperti itu. Jadi kalau kita harus takut hanya dengar kalimat-kalimat seperti itu, Pak. Setiap hari kita dengar sholat-sholat itu kencang, pakai toa di sekitar kami fine-fine aja. Kadang-kadang lagi ibadah juga dengar-dengar seperti itu, kami fine-fine aja. Saya rasa ada yang takut sama salib dan kata haleluya deh. Oke, ini saja yang saya harus luruskan sebab Pak Ustadz sudah bawa-bawa Kristen, katanya Kristen takut mendengar dua kalimat itu. Maka saya klarifikasi hari ini bahwa kami orang Kristen sama sekali tidak takut mendengar dua kata itu. Terima kasih, Luis Prasetyo sini. God be with you.